Pemirsa, sepekan pasca penggeledahan rumah Ridwan Kamil oleh penyidik KPK, mantan Gubernur Jawa Barat itu tak kunjung muncul ke publik. KPK menyatakan akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk mengklarifikasi barang bukti yang disita penyidik dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar, maksud kami anggota Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia dan juga mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Selamat malam Bang Doli, Mas Yudi. Malam Mbak Jil. Malam Bang Doli. Malam. Baik. Bang Doli, apakah Anda pribadi sudah berkomunikasi langsung dengan RK pasca rumahnya digeledah pekan lalu, Bang? Belum. Dan saya kira kan memang kita minta teman-teman dari Jawa Barat untuk berkomunikasi dan sudah ada kan tadi pernyataan dari Sekretaris Jawa Barat menyatakan sudah ada komunikasi dan Pak Ridwan Kamil baik-baik saja dan berada di Bandung sekarang ini. Oke, tapi apakah ada alasan khusus kenapa RK sampai hari ini belum muncul ke publik setelah rumahnya digeledah? Ya, soal muncul ke publik ini kan relatif ya, maksudnya apakah memang harus ada yang ngejar sehingga diketahui bahwa kemudian dia tidak muncul ke publik atau selama ini tiap hari memang muncul terus kan enggak ya. Saya kira tidak ada juga alasan khusus untuk tidak muncul gitu. Mungkin nggak ada yang nyari aja gitu ya. Kalau mungkin dicari juga mungkin susah kali. Kalau dicari banyak, media kan berusaha untuk mewawancarai Pak Ridwan Kamil ya. Tapi Bang Doli, yang kita dengarkan sebetulnya sudah ada komunikasi dari Sekretaris Golkar di Jawa Barat ya dengan Ridwan Kamil, tapi tidak langsung dengan Ridwan Kamilnya, tapi melalui stafnya Ridwan Kamil. Apakah memang sulit sampai akhirnya menelpon RK tapi lewat stafnya, kenapa tidak bisa langsung ke RK-nya? Ya, saya tidak tahu persis ya apakah kemarin itu komunikasi langsung atau via orang tertentu gitu. Tetapi selama ini memang kami juga di jajaran DPP sama Pak Ridwan Kamil itu komunikasinya biasa-biasa saja. Artinya nggak gampang juga nggak susah kayak begitu. Dan saya kira juga kita salah satu bentuk penghormatan kita gitu ya terhadap proses yang sekarang sedang berjalan, termasuk penghormatan kita pada proses hukum. Ya saya kira juga informasi yang didapatkan oleh Sekretaris Jawa Barat itu sudah cukup ya, kecuali kalau misalnya Pak Ridwan Kamilnya kemudian datang dan kemudian berkomunikasi sama kita. Apalagi kan sebetulnya status Pak Ridwan Kamil ini kan ya dalam proses hukum ini tidak ada apa-apa kan, cuma baru rumahnya saja yang kemudian digeledah dan kemudian tadi kita dengar ada waktu dekat mungkin diminta keterangan atau klarifikasi. Jadi kita tunggu aja. Oke, baik. Mas Yudi, kita sudah dengar keterangan dari KPK ketika konvers mengumumkan 5 tersangka, tapi KPK tidak mau spesifik menyebutkan apa sebetulnya yang disita dari rumah RK. Apakah itu sesuatu yang lazim buat KPK? Tidak biasanya kah kita melihat KPK tidak merinci apa saja yang ditemukan dari masing-masing lokasi yang digeledah? Ya, memang tidak ada keharusan bagi KPK untuk kemudian menyampaikan ya kepada publik terkait dengan rincian. Memang terkadang KPK juga merinci ya, misalnya ditemukan uang tunai, ditemukan dokumen dan sebagainya. Tetapi sekali lagi penyebutan ataupun pengumuman terkait apa saja yang ditemukan dalam penggeledahan, Mbak, itu memang tergantung dari kebutuhan dari penyidik ya, yang kemudian menyampaikan kepada jubir KPK. Bisa jadi saya juga sering hanya tempatnya saja yang digeledah, tapi barang buktinya ya bilang aja barang bukti elektronik atau dokumen seperti itu, karena melihat krusialnya ya terkait apa saja yang ditemukan di dalam rumah tersebut. Ya, terkait dengan penggeledahan terhadap rumah Pak Ridwan Kamil sudah dijelaskan tadi ya oleh Bang Budi Sukmo ya. Beliau merupakan Kasatgas yang menangani perkara ini, yang tentu saya melihat ya, ketika rumah Pak Ridwan Kamil digeledah menjadi tempat pertama kali pasca
terbitnya surat perintah penyidikan, tentu ada hal yang sangat penting di rumah tersebut karena ini adalah rumah kediaman ya. Kemudian juga yang sangat menarik ya, tadi Pak Ridwan Kamil menyampaikan melalui orang Golkar Jawa Barat ya, bahwa beliau tidak terlibat di dalam perkara tersebut ya. Saya pikir memang kalau melihat konstruksi perkara ini, kan perkara ini kan terkait dengan belanja iklan ya Mbak, yang diduga ada fiktif yang merugikan negara sampai 222 miliar, padahal kita tahu proyeknya setelah dipotong pajak hanya 300 miliar. Artinya kasus ini adalah kasus di internal dari BJB. Kemudian yang kedua, kasus ini pun kita tahu bahwa ada pihak swasta yang terlibat, dan kasus ini sebenarnya biasalah dari suatu korporasi ataupun BUMN itu mereka mencoba untuk mencari, artinya sudah korup dari awal. Jadi belanja iklan itu hanyalah layering ya untuk kemudian Baik. mengambil uang. Dan Mas Yudi, selanjutnya tapi saat RK ini mengaku menurut saya yang tidak dicari ikut dari Pak campur Ridwan dalam Kamil kasus dugaan sebenarnya korupsi dana iklan Bank BJB. RK sudah bilang dia tidak ikut campur dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB. betul. Makanya Mungkinkah seorang gubernur Jawa Barat saat itu tidak ikut mencampuri urusan dana iklan Bank BJB? ya, kalau saya lihat ini dari kasusnya itu sebenarnya beliau kalau terkait dengan proses korupsinya yang dilakukan itu tidak ya Mbak. Saya lebih banyak menyoroti adalah pasca ya, terkait adanya 222 miliar ini, di mana baru ditemukan 70 miliar dalam bentuk deposito ya. Artinya sekarang KPK itu akan lebih fokus kepada follow the money ya, siapa saja yang diduga ya menikmati hasil dari korupsi ini, seperti itu Mbak. Kalau dari prosesnya tindak pidana korupsi dalam kasus pengadaan barang dan jasa belanja iklan ini, saya pikir terlalu jauh lah kalau Pak Ridwan Kamil saat itu gubernur sampai terlibat teknis seperti itu. Jadi saya lebih banyak melihat ya penyidiknya akan mencari ya aliran dana tersebut, seperti itu Mbak Jilvi. Oke, kembali lagi ke Bang Doli. Bang Doli, apakah dari komunikasi terakhir dengan Ridwan Kamil itu sebetulnya dari DPP terutama ya, DPP Golkar mendapatkan penjelasan sejauh mana keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB ini? Iya, kan pembicaraan atau komunikasinya sangat singkat ya. Kita melalui tadi Pak Iswara saja. Jadi sebenarnya kami juga belum mendapatkan informasi yang lengkap tentang posisi kasus ini seperti apa. Terus juga dugaan ya keterlibatan, kalaupun memang betul ada diduga seperti itu, Pak Ridwan Kamil seperti apa gitu. Dan kami kan juga sikapnya juga tidak proaktif ya, mencari-cari dan segala macam seperti itu. Jadi artinya selama kita mengetahui Pak Ridwan Kamil itu dalam kondisi yang baik-baik saja, dan apalagi juga sudah ada pernyataan bahwa dia tidak ikut campur, dan kemudian belum ada juga permohonan bantuan hukum dari kami gitu, dari Partai Golkar, ya kami menganggap ini Pak Ridwan Kamil kondisinya baik-baik saja, kira-kira begitu. Oke, jadi apakah sudah ada persiapan tim khusus, tim hukum khusus yang akan mendampingi Ridwan Kamil misalnya pada saat pemanggilan pertama nanti? Ya tentu itu tergantung Pak Ridwan Kamil ya. Artinya kami kan seperti biasa, pertama kami menegaskan bahwa Ridwan Kamil itu sampai saat ini masih kader Golkar, bahkan pengurus ya, salah satu ketua di DPP Partai Golkar. Nah tentu kami pimpinan Partai Golkar terhadap warganya ya, siapa saja yang memang kalau nanti dibutuhkan bantuan apa saja termasuk bantuan hukum dari Partai Golkar, tentu kami harus siap gitu. Nah selama yang bersangkutan itu membutuhkan atau memerlukannya kira. Sampai sekarang ada permintaan tidak dari RK untuk bantuan hukum dari Partai Golkar? Belum. Jadi terakhir komunikasi yang terjadi antara Pak Ridwan Kamil dengan lingkungan Partai Golkar itu dengan Pak Iswara, seperti tadi yang sudah ditayangkan, bahwa Pak Iswara menyampaikan juga kepada kami, juga kepada media, bahwa komunikasi sudah terjadi, Pak Ridwan Kamil baik-baik saja, dan kemudian dia sempat menyatakan bahwa ya tidak ikut campur. Dan memang kalau kita lihat dari, ya memang kita belum lengkap ya, tapi kalau sekilas kita lihat kan ini kan urusan
urusan korporasi di Bank Jabar ya, itu kan punya mekanisme sendiri yang saya kira kalau dalam pengambilan keputusannya, termasuk gubernur juga tidak ya sulit untuk kemudian dikaitkan dalam pengambilan keputusan, apalagi soal iklan dan seterusnya gitu. Oke. Tapi itu kan masih dugaan ya, dan kita juga masih mereka-reka. Makanya kita tunggu saja nanti proses selanjutnya seperti apa, dan kami Partai Golkar dan saya kira Pak Ridwan Kamil juga pasti akan kooperatif ya, akan komunikatif untuk memberikan dukungan agar memang kalau ini masalah yang sangat serius untuk bisa segera dituntaskan. Oke, baik. Mas Yudi, dalam konstruksi kasus dugaan korupsi dana iklan Bank BJB, nilai kerugian negara diperkirakan mencapai 222 miliar yang katanya didapat dari selisih uang yang diterima perusahaan agensi dengan yang dibayarkan Bank BJB ke media. Apakah KPK kemungkinan besar sudah mengantongi sebetulnya nama-nama yang menerima aliran dana 222 miliar itu? Ya, ini yang menarik ya Mbak dalam kasus korporasi seperti perbankan ini yang tadi saya katakan bahwa korupsinya itu sudah dimulai dari perencanaan anggaran. Ya, artinya 220 miliar ini ya tentu pihak bank itu sebenarnya orang-orang yang bermain kan baru 2 yang jadi tersangka. Saya pikir kasus ini akan berkembang. Itu biasanya sudah punya catatan rapi ya, uang-uang itu tersebut kemana dialirkan, dibuat apa ya. Dan kita tahu bahwa kalau uang seperti ini, uang setan dimakan siluman ya, tentu untuk pembiayaan-pembiayaan yang non budgeter ya, seperti suap ya, kemudian kegiatan-kegiatan lain yang tidak bisa dibiayai dalam aksi-aksi korporat. Kemudian yang kedua, tentu KPK sudah bekerjasama dengan PPATK ya, dugaan saya untuk menelusuri, karena ini berbeda dengan kerugian keuangan negara seperti misalnya timah ya, ini kan murni uang. Ya, artinya uang ini pasti mengalir. Kita tahu bahwa agensinya juga sudah ada yang jadi tersangka, kemudian ada 6 agensi lagi ya yang tadi dilihat aliran dananya dan sebagainya yang saya pelajari. Nah, itu tinggal bagaimana KPK menelusi pasca ditransfer ke rekening para agensi itu, agensi-agensi ini, kemana lagi uang mengalir, karena pasti sebagian akan kembali ya ke pihak-pihak yang korup di BJB ini. Ya, karena tadi saya katakan akan digunakan untuk aksi-aksi korporat yang tidak bisa dibiayai oleh BJB, yang kita tahu sebenarnya BJB itu kan lebih fleksibel ya dalam menggunakan keuangannya. Namun ketika mereka saja ya berani untuk kemudian mempunyai dana-dana non budgeter dengan lapisan layering iklan ini, artinya tentu aliran-aliran dana tersebut adalah aliran yang tidak sah, dan siapapun yang kemudian menggunakan aliran dana tersebut ya tentu setelah pemeriksaan apakah sadar atau tidak sadar ya terkait dengan bahwa ini dibiayai dari uang hasil korupsi di BJB, ya tentu harus diperiksa, dan ketika menerima ya tentu harus mengembalikan kepada negara dalam hal ini melalui KPK. Dan tentu KPK ketika memanggil Pak Ridwan Kamil, penyidiknya sudah mempunyai pertanyaan-pertanyaan berdasarkan dari misalnya apa yang ditemukan dalam penggeledahan Pak Ridwan Kamil, ataupun dari keterangan-keterangan saksi lain, ataupun dokumen, ataupun mutasi rekening dan lain sebagainya. Artinya tentu penyidik sudah siap lah ketika nanti memanggil Pak Ridwan Kamil dengan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh Pak Ridwan Kamil. Begitu Mbak Jinta. Oke, kita nantikan kemunculan dari Ridwan Kamil nanti. Terima kasih Mas Yudi dan juga Bang Doli. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.